kembali lagi Dunia Serba-Serbi bersama Sarma di sini. Nah, sebelumnya Dunia Serba-Serbi udah membahas 10 film yang akan tayang di tahun 2024 dan 10 drama Korea terbaru 2024. Di video kali ini, Dunia Serba-Serbi akan membahas 10 film horor yang tayang di bioskop. Penasaran kan? Jadi ikutin terus video ini sampai akhir ya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, and share video ini. Oke. Filman di tanah air seperti tak ada habisnya dengan deretan film horor yang sangat memikat hati para penontonnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke film yang pertama. Kereta Berdarah. Ya, film Kereta Berdarah ini menceritakan tentang awal mula perjalanan dua kakak beradik yang bernama Kembang dan Purnama. Sebelum teror mengerikan yang menanti mereka, kejadian tersebut bermula ketika Kembang dan Purnama ingin menikmati liburan dan pergi ke sebuah resort yang letaknya berada di kawasan terpencil. Untuk sampai ke sana, mereka harus pergi dengan menggunakan kereta api Sangkara. Pada awalnya, perjalanan mereka terlihat baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang mencurigakan. Tetapi, peristiwa aneh mulai bermunculan ketika kereta api yang mereka tumpangi melewati terowongan demi terowongan. Teror makhluk halus yang sadis mulai menghantui para penumpang kereta api tersebut. Keadaan semakin mencekam setiap kali kereta api itu melewati terowongan. Satu persatu gerbong kereta akan menghilang, dan juga banyak lagi kejadian teror lainnya yang mengintai seluruh penumpang kereta api Sangkara. Para penumpang mengusahakan segala cara agar bisa bertahan hidup karena nyawa mereka yang menjadi taruhan dalam perjalanan tersebut. Rintangan demi rintangan siap meneror mereka di setiap terowongan yang akan dilewati. Purnama dan Kembang harus bekerja sama dengan tekun dan salah seorang pramugari kereta untuk menyusun strategi demi menghindari ancaman yang lebih besar di terowongan akhir. Lantas, apakah mereka bisa selamat dari teror mengerikan itu? Saksikan cerita lengkapnya di bioskop terdekat kesayangan kalian ya. Dan film Kereta Berdarah ini sudah tayang pada 1 Februari 2024 kemarin loh. Yang kedua, ada film Mungkar. Cerita dalam film Mungkar ini diawali dengan kisah seorang santriwati bernama Herlina. Herlina merupakan gadis lugu yang sehari-harinya terus menjadi korban bully oleh teman-temannya di pondok pesantren tempatnya bersekolah. Herlina juga dikenal memiliki kepribadian yang unik sehingga membuat dirinya menjadi sasaran empuk bulian untuk teman-temannya. Bukannya marah pada saat ia mendapatkan perundungan dari teman-temannya di pondok, Herlina justru tertawa dengan semua perundungan yang diterimanya. Suatu malam di pondok pesantren tersebut, para guru dan pengurus pesantren tengah mengadakan pertemuan. Kala itu, Herlina ketahuan mengambil cincin milik istri seorang kiai di pesantren tersebut. Saat semua tas siswi digeledah, cincin yang hilang itu ditemukan di tas Herlina. Herlina yang takut menerima hukuman akhirnya memilih untuk kabur. Sayangnya, ia justru mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Namun, secara aneh dan tiba-tiba, sosok Herlina kembali ke pesantren dalam keadaan sehat. Kembalinya Herlina ini pun memicu keributan hingga berbagai teror mistis di pesantren. Apa yang sebenarnya terjadi pada Herlina? Saksikan cerita lengkapnya di bioskop terdekat kesayangan kalian ya. Film yang ketiga, ada Rambut Kafan. Rambut Kafan adalah sebuah film yang mengisahkan seorang pengusaha yang pekerja keras dan sukses bernama Anwar dan putrinya bernama Tari. Tari dan Anwar bersama-sama telah merawat sang ibu yang bernama Mirna selama 3 tahun. Pasalnya, Mirna yang sangat menginginkan seorang anak laki-laki telah mengalami 3 kali keguguran. Kini kondisi kesehatan Mirna sangat memprihatinkan. Tubuhnya menjadi semakin kurus dan rambut terus menipis karena rontok.
Anehnya, yang dialami Mirna tersebut tidak memiliki sebab medis yang jelas. Bahkan diagnosa dokter menjelaskan bahwa Mirna tak mengidam penyakit sama sekali. Meski demikian, pada akhirnya Mirna meninggal karena penyakit aneh yang dialaminya. Sebelum meninggal, Mirna sempat mencoba mengatakan sesuatu. Namun, Tari sama sekali tak bisa mendengar apa yang ingin disampaikan oleh ibunya. Beberapa waktu setelah Mirna meninggal dan kesedihan masih dirasakan oleh Tari dan Anwar, datanglah Suban, adik kandung Anwar. Suban muncul untuk meminta bagian dari warisan keluarga. Dia menimbulkan kecurigaan dalam diri Tari. Hal mencurigakan semakin dirasakannya karena Suban seringkali datang secara diam-diam ke rumah keluarganya. Tini, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Anwar pun menaruh curiga terhadap tindakan Suban tersebut. Dengan bantuan Nafi, seorang pemuda yang mendekati Tari, mereka mencoba mengungkap misteri di balik peristiwa aneh dan mistis yang menimpa keluarga mereka. Tari yang awalnya memandang Suban dengan sikap positif, mulai curiga bahwa ibunya mungkin meninggal karena disantet oleh Suban. Emosional terhadap ketidakberdayaan Anwar dalam mengatasi Suban, Tari pun memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Seiring berjalannya waktu, Tari menemukan berbagai kejadian mencurigakan yang melibatkan Suban, Nafi, dan munculnya wanita misterius bernama Gendis. Gendis dicurigai memiliki ilmu hitam dan terlibat dalam masalah keluarga mereka. Ketika Tari mencari tahu apa yang terjadi, dia dikelilingi oleh orang-orang misterius yang membawa petaka mengerikan. Terus meneror keluarganya. Secara keseluruhan, film Rambut Kafan akan mengikuti perjalanan Tari dalam melakukan investigasi. Lantas, apakah Tari mampu membongkar tabir misteri yang mengancam keluarganya dan menghadapi berbagai rintangan supranatural yang mengerikan? Saksikan ketegangannya di film Rambut Kafan yang tayang pada 18 Januari di bioskop kemarin loh. Langsung aja lanjut ke film yang keempat, Pemukiman Setan. Film ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan korban trauma kekerasan akibat keluarganya yang terjebak dalam sebuah perampokan rumah antik dengan bersama ketiga temannya. Tanpa mereka sadari bahwa di rumah itu tersimpan rahasia terkutuk yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Dari sebuah usaha untuk memperbaiki keadaan, kondisinya yang penuh kesulitan membuat Alin merasa tertekan. Ia pun memikirkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang banyak dengan cepat dan mudah. Suatu hari, ia bersama tiga temannya berniat merampok rumah tua. Bagaimana dengan kelanjutannya? Saksikan film ini di bioskop terdekat kesayangan kalian ya. Yang kelima, Sinden Gaib. Film Sinden Gaib fokus menceritakan seorang penari tradisional Jawa yang tinggal di Trenggalek yang bernama Ayu. Kehidupan Ayu yang tenang mulai berubah ketika ia mengalami berbagai kejadian aneh, seperti mendengar suara yang tidak jelas sampai melihat sosok perempuan misterius di dalam kamarnya. Ayu dirasuki oleh arwah seorang sinden, Sariten, yang terusir di Banyuwangi lalu menetap di Watu Kandang yang terletak di Desa Pandean, Trenggalek. Karena dirasuki oleh seorang sinden, Ayu pun mendadak dapat bernyanyi dan melantunkan lagu. Ternyata ada alasan kenapa Sariten merasuki Ayu. Arwah sinden tersebut ingin meminta bantuan Ayu untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang mengusirnya. Ayu setuju untuk membantu Sariten tanpa menyadari keputusannya berujung pada serangkaian kejadian yang membahayakan. Nah, bagaimana Ayu melepaskan diri dari kondisi tersebut?
Kamu bisa menemukan jawabannya dengan menyaksikan film Cincin Gaib yang tayang di bioskop mulai 22 Februari 2024. Yang keenam, petualangan anak penangkap hantu. Film petualangan anak penangkap hantu ini menyediakan genre komedi petualangan yang menyegarkan. Meskipun begitu, film ini tetap menyajikan sisi menegangkan melalui beberapa adegan sebagai pelengkap. Cerita di film ini bermula saat seorang mahasiswi bernama Gita meminta bantuan kepada kelompok anak penangkap hantu. Kelompok tersebut beranggotakan Raffi, Zidan, dan Caca. Gita meminta mereka untuk menyelesaikan masalah warga di desanya, dan desanya yang bernama Sregoro Munkar. Desa tersebut sedang dilanda kekeringan dan kerap mendapat teror makhluk tak kasat mata. Kelompok itu pun mulai menyelidiki apa yang sedang terjadi di desa itu. Mereka meyakini bahwa gangguan dan teror tersebut hanyalah ulah manusia jahat yang ingin membuat penduduk desa ketakutan. Saat sedang melakukan investigasi, mereka justru menerima serangkaian gangguan. Sebuah kelompok misterius ingin membuat kelompok anak penangkap hantu ketakutan dan menghentikan penyelidikannya. Selain teror, kelompok anak penangkap hantu juga mendapat penolakan dari Kuak Bomo beserta pengikutnya dan sebagian warga. Hal ini membuat penyelidikan mereka diberhentikan. Mereka pun dipaksa pulang, namun mereka kemudian bangkit dan melanjutkan penyelidikannya. Hingga akhirnya mereka menemukan akar dari semua permasalahan yang melanda desa tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan akar dari semua permasalahan yang melanda desa tersebut. Film horor ini telah tayang di bioskop sejak Kamis 18 Januari 2024. Yang ketujuh, pemandi jenazah. Film Pemandi Jenazah bercerita tentang Lela yang diperankan oleh Anggi Hakue, anak dari Bu Siti, untuk dikuburkan. Kematian Bu Siti memaksa Lela untuk siap memandikan jenazah ibunya sendiri, mengubur sendiri perasaan sedihnya, dan menjalankan proses pemandian jenazah untuk pertama kali dalam hidupnya. Jenazah ibunya sendiri. Dalam proses pemandian ini, Lela menemukan kejanggalan dari jenazah ibunya. Lela berfirasat bahwa kematian ibunya tidak lazim. Sementara itu, terjadi beberapa kematian dalam waktu singkat di desa tempat Lela tinggal. Satu persatu Lela menemukan kejanggalan dalam tiap jenazah yang dia mandikan. Lela kemudian bertekad untuk mengungkap misteri yang terjadi. Nah, film ini telah tayang perdana pada 18 Januari 2024. Nah, bagi kalian, siapa nih yang udah pernah nonton? Film yang ke-8, Trinil Balekno Gembungku. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang bernama Rara dan Sultan, yang bersiap memulai kehidupan baru setelah bulan madu mereka. Rara mewarisi perkebunan teh luas di Jawa Tengah milik William Saunder, ayahnya seorang pria Belanda yang mencintai Indonesia. Sultan yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit menemui kejadian aneh ketika Rara merasakan ketindihan saat tidur. Sesuatu yang belum pernah terjadi selama bulan madu mereka. Dengan bantuan Yusuf,
teman sekolahnya yang ahli dalam kasus mistis, mereka berusaha mengungkap misteri yang mencengkam. Puncak ketegangan terjadi ketika hantu kepala tanpa tubuh muncul dengan permintaan Trinil Balekno Gembungku. Siapakah Trinil ini? Siapa pula hantu kepala tanpa tubuh itu? Nah, film ini sudah tayang pada 4 Januari 2024. Film yang ke-9, Ronggeng Kematian. Film Ronggeng Kematian ini digarap langsung oleh sutradara Ferry Sulaiman yang sebelumnya dikenal sebagai aktor kenamaan Indonesia. Film Ronggeng Kematian ini menceritakan tentang mahasiswa KKN di sebuah desa. Di desa itu, mahasiswa ini bertemu dengan seorang penari ronggeng bernama Sulastri. Pertemuan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah teror yang cukup mencekam, yang diperankan oleh Chico Kurniawan menjadikan film horor ini menjadi menarik untuk ditonton. Namun, meski sudah meliris poster, hingga saat ini belum ada sinopsis lengkap mengenai film Kematian Ronggeng. Film ini bakalan tayang secara perdana pada 28 Maret 2024. Para penggemar film horor bisa menyaksikan tayangan film Ronggeng Kematian di seluruh bioskop tanah air kesayangan kalian. Film yang terakhir, Kurban Budak Iblis. Kurban Budak Iblis ini menceritakan tentang Dewi bersama kedua anaknya yang bernama Bella dan Dio. Mereka pindah ke sebuah rumah yang ternyata pernah dimiliki oleh Purnomo dan Dewi. Almarhum Purnomo menyisakan rahasia yang membuat kedua anaknya menanggung derita. Rama yang tinggal di depan rumah itu berusaha menolong Bella dan keluarganya agar terlepas dari teror hantu Aisyah. Lalu, seorang nenek bernama Sunarti yang mengetahui cerita rahasia yang disimpan keluarga Purnomo pada masa silam pun kembali bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Nah, film Kurban Budak Iblis ini akan tayang pada 21 Maret 2024 di bioskop. Nah, itu tadi 10 film horor yang tayang di tahun ini. Nah, kalian juga bisa tambahin film horor apa saja yang tayang di bioskop nantinya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, subscribe video ini ya. See you the next video. Bye!